Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Liliani Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Balikpapan. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan perkenalkan, saya Alfian Pragustomo. Saya mengajar di SMA Negeri 8 Balikpapan untuk guru mata pelajaran geografi. Baik, Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Alfian? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Pak Alfian, kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, sebelum saya melakukan supervisi akademik, mungkin nanti kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Bapak nanti di kelas. Gitu. Ada beberapa pertanyaan Pak di percakapan praobservasi kita. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Jadi nanti tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan kandungan, warna, serta tekstur tanah dari sampel yang mereka bawa. Oke, jadi tentang kandungan, warna, dan struktur dari tanah ya Pak ya. Baik, kira-kira area pengembangan yang ingin dikembangkan nanti pada saat pembelajaran yang mana Pak? Ya, jadi ada dua area pengembangan. Yang pertama pengetahuan. Nanti di pengetahuan itu siswa dapat menentukan warna tanah, kemudian dapat menentukan kandungan tanahnya. Lalu untuk area pengembangan selanjutnya ada keterampilan. Nanti di situ peserta didik akan melaksanakan praktikum, kemudian dapat menemukan tekstur tanah dari sampel tanah yang mereka bawa. Oke, berarti ada dua aspek ya Pak ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan dilakukan di proses pembelajaran nanti Pak? Ya, jadi nanti untuk pembelajarannya dilaksanakan dengan model inquiry learning, dibantu dengan aplikasi mobile geografi virtual lab berbasis Android. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti dilaksanakan di luar kelas, Bu. Waduh, sepertinya akan menarik sekali ya Pak ya nanti di pembelajarannya Bapak, apalagi dengan menggunakan strategi belajar di luar kelas ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira nanti alat-alat apa saja yang dipergunakan di pembelajaran nanti? Ya, jadi untuk alat-alatnya nanti mungkin peserta didik akan membawa sampel tanah yang mereka cari di sekitar rumah mereka atau di sekitar sekolah. Kemudian nanti ditambah seperti saringan, kemudian penggaris, spidol, dan itu tadi mereka mendownload aplikasi di Play Store Mobile Geography Virtual Lab seperti itu. Baik, sepertinya akan menarik sekali nih pembelajarannya. Kira-kira jadwalnya kapan nih Pak? Untuk jadwalnya nanti sekitar hari Senin 4 Maret 2024 di kelas 10-7, jam pelajaran ke 9-10. Jam ke 9 ke 10. Baik, kalau begitu nanti saya akan masuk di kelasnya Bapak di hari Senin jam 9 ke 10 ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak untuk percakapan praobservasi kita. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Ya, jadi kita ketemu lagi di hari Senin jam ke 9.10 ya di mata pelajaran geografi. Baik, mungkin sebelum Bapak mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin untuk kita berdoa bersama. Ketua kelas, siapa? Ya, Sasi, langsung dipimpin. Mulai pelajaran sudah membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? 10-7. Oktaviani Putri. Keterangannya apa? Sakit. Ira di UKS di sini. Ira keterangannya berarti sakit ya?
Ada lagi? Nggak ada, sudah. Ya baik, mudah-mudahan teman-teman kita yang dalam keadaan sakit segera diberikan kesehatan semuanya. Amin. Baik anak-anak, untuk minggu kemarin masih ingat materinya apa? Tentang apa materinya? Sebelum praktikum. Sebelum praktikum yang hari ini yang akan kita lakukan, materinya apa? Apa? Lapisan bumi. Lapisan bumi sudah. Minggu. Lapisan apa? Bukan. Iya, lapisan tanah ya. Terus saya jelaskan juga tentang berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia. Contohnya seperti tanah gambut, tanah regosol, tanah kapur, tanah andosol dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi untuk hari ini kita akan memulai praktikum untuk mengetahui warna, kemudian kandungan, dan tekstur tanah yang sudah kalian bawa. Sudah dibawa kan? Sudah. Tanahnya berbeda-beda ya? Dibawa ya? Ada yang mengambil di daerah sekitaran SMA 8? Nggak ada? Rata-rata di mana? Ambil di mana? Di rumah, di sekitaran rumah ya berarti ya. Ya nanti kita akan menentukan tekstur tanahnya yang kalian bawa. Lalu untuk menentukan warna dan kandungannya menggunakan aplikasi. Ya, jenis tanah-tanah yang ada di Indonesia itu menggunakan aplikasi. Oke, boleh berdiri semua sebelum kita memulai pembelajaran. Kiri. Ada yang ngasih. Oke, udah paham ya? Oke. Kiri. Kanan. Oke. Kanan. Oke. Belakang. Oke. Maju. Oke. Kiri kanan. Ada yang berbeda ternyata, ada yang berbeda ya. Oke. Kanan kiri. Ada yang tabrakan ya lagi ya. Oke. Konsen. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Oke. Maju kanan. Oh iya. Oke, sekali lagi. Yuk, harus benar semua. Sekali lagi, siap. Maju kanan. Oke, sip. Berhasil. Sip, oke. Oke, sekarang kita mulai praktikum kita di hari ini. Oke. Sabar nah. Nah, tiap kelompok itu sudah membawa tanah masing-masing tanah ya di sekitaran. Nanti kita akan menentukan tekstur tanahnya itu masuk ke dalam tekstur yang bagaimana, berlempung kah, seperti itu. Lihat berpasir kah. Nah, jadi tekstur tanah itu bisa kita hitung. Ada cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya dan cara untuk mengetahuinya sudah ada di lembar kerja peserta didik. Coba kalian baca dulu lembar kerja peserta didiknya secara berkelompok. Kalian baca, kalian amati terlebih dahulu. Kalian diskusikan. Saya beri waktu 5 menit. Serius, bacanya serius. Perhatikan. Yang tekstur tanah kerjakan. Oke, baris lagi kalau sudah paham. Kalau sudah baris lagi. Oke. Ya, oke. Perhatikan dulu ke depan semua. Jadi langkah pertama yang dilakukan apa?
Masukkan tanah dengan Iya, masukkan tanah ke dalam botol sebanyak 5 cm. Tapi tanah yang kalian bawa itu terkadang masih tercampur oleh batuan. Oleh karena itu perlu disaring. Nah, jadi kalian saring dulu sedapatnya, nanti masukkan ke dalam botol sebanyak 5 cm. Terus setelah itu lalu masukkan air 10 cm. iya, ada air ya di situ di keran. Nanti kalian isi 10 cm. Berarti dengan spidol, kemudian dengan botol nanti kalian tandain dulu. Iya, kalian garisin. Ini 5 cm untuk tanah, 10 cm untuk air. Baru kalian isi. Setelah itu iya, di-shake selama 10 menit. Di-shake selama 10 menit atau kalau terlalu lama 5 menit. Baru setelah di-shake diapakan? Didiamkan. Iya. Selama 1 menit. Didiamkan selama 1 menit untuk mengetahui partikel pasir. Lalu nanti setelah 1 jam muncul partikel apa? Debu. Baru setelah 24 jam muncul partikel tanah liat. Jadi untuk sekarang, untuk yang tekstur tanah dikerjakan sekarang, baru kita menghitungnya nanti. Seperti itu. Ya, silakan dikerjakan. Udah sama aja loh. Kalikan 2, iya. Perbandingannya 2 kali. Jadi tidak harus 5 cm. Kalau dapatnya 3, kalikan 2, berarti airnya 6, gitu aja. Soalnya tanahmu sedikit kan. Ini 10-nya ya? Iya, ini 10-nya dulu. Apa itu hitam? Udah kelihatan, Pak. Belum. Lagi ke 1 menit. Ya oke. Mungkin nanti saya jelaskan aja ya. Saya jelaskan. Nanti untuk menentukan partikel pasir itu ada hitung-hitungannya berdasarkan jenis-jenis partikel. Di tanah itu biasanya ada 3 partikel. Ada pasir, ada debu, sama ada liat. Nah, partikel paling bawah ini nanti akan menumpuk pasir. Biasanya kalau 1 menit itu akan muncul pasir di sini. Lalu 1 jam kemudian nanti akan ada perbedaan warna. Nah, perbedaan warna kedua itu debu, partikel debu. Lalu nanti setelah 24 jam itu akan muncul warna yang berbeda juga, itu partikel liat. Nah, berarti kalau 24 jam kita baru bisa menghitungnya besok di pertemuan besok ya kan. Jadi besok kita memulai untuk menghitung ini berapa sentimeter per partikel dari pasir, debu sama liat. Nanti muncul ini perbedaan warnanya. Iya, beda-beda. Jadi jangan digoncang, didiamkan aja. Goncangnya cukup tadi. Seperti itu, didiamkan. Ya, ini udah mulai kelihatan pasir-pasirnya di bawah. Ada nanti kalau kalian perhatikan. Nah, oke, paham? Paham ya? Nah, sekarang kita coba mengerjakan LK yang kedua dulu. Menentukan warna dan kandungan tanah yang ada di aplikasi Mobile Geography Virtual Lab. Coba kalian buka di Android kalian. Sudah download? Sudah download? Saya sudah download. Saya juga. Sudah juga? Nggak bisa download, Pak. Siapa yang sudah download? Masuk. Nah, HP saya kenapa nge-lag? HP saya nge-lag.
Oke, sudah dibuka? Dah, mau duduk. Yang mana Pak? Yang Nah, ya. Kita buka praktikum. Praktikum. Baru kalian buka lab tanah 1. Berapa, Pak? Satu. Lab tanah 1. Nah, saya bacakan dulu tujuan untuk praktikum yang ini, yang lab tanah 1 ini. Jadi tujuan praktikum lab tanah 1 ini untuk menentukan atau untuk mengetahui kandungan yang ada di 5 jenis tanah yang ada di virtual lab itu. Ada jenis tanah apa saja? 5 itu? Regosol, terus tosol, solik sama gambut. ya, itu adalah jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada banyak ya, cuma itu sampelnya ada 5. Seperti itu. Nah, itu kita mau mengetahui kandungannya. Dia mengandung bahan organik atau kapur. Karena biasanya kalau tanah yang memiliki kandungan kapur itu tidak baik untuk tanaman. Tidak bisa ditanami tanaman budidaya seperti padi dan segala macam. Seperti itu. Nah, kita mau mengetahui itu kandungannya. Ada enggak kandungan kapur sama kandungan organiknya. Nah, caranya bagaimana? Di situ ada cawan kan? Iya Pak. Nah, cawannya geser ke kanan. Belum saya mulai. Belum mulai. Cawan. Cawan. Oh, yang ini. Iya, cawan geser ke kanan. Pak. Sudah, cawannya geser. Nah, Sudah ya. Pak. Cawannya geser ke kanan. Ya. Terus habis itu kalian contoh tanah gambut ada? Ada. Nah, kalian taruh tanah gambutnya ke cawan. Nah, terus ada cairan H2O2. Ya, geser ke kanan. Udah. Ya, dan HCl masukkan juga, HCl-nya masukkan. Nah, saya jelaskan dulu Dimasukinnya untuk kayak apa? geser ke kanan. Bisa? Gimana, Pak? Bisa. Oh ini. Bisa, iya. Taruh. Oh ditaruh. Iya, taruh aja. Jangan langsung ditumpahin, nggak bisa dia. Harus pakai pipet. Oh iya. Ya, oke. Nah, saya jelaskan dulu 2 fungsi cairan. HCl itu fungsinya untuk mengetahui tanah tersebut mengandung zat kapur atau tidak. Kalau H2O2 untuk mengetahui tanah tersebut mengandung organik atau tidak. Sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa hewan dan segala macam. Seperti itu. Caranya, kalian masukkan pipet ke dalam HCl. Masukkan. Ya. Terus tarik pipetnya. Ya, sudah teteskan ke tanahnya. Ada netes? Udah Pak. Udah. Ya. Apakah dia berasap? Enggak. Tidak. Berarti dia minus atau tidak mengandung zat kapur. HCl tadi kan saya jelaskan untuk mengetahui ada kandungan kapur atau tidak. Nah, coba masukkan yang H2O2. Sudah. Berasap, Pak. Teteskan. Berasap. Nah, kalau dia bereaksi, berarti tanah gambut itu mengandung zat atau kandungan organik. Nah, kalian tulis di LK nanti seperti itu. Iya, Pak. Paham? Paham. Nah, dicoba di 5 jenis tanah itu tadi untuk kita mengetahui nanti. Ya, kalau dibalikin masukkan ke tempat sampah situ ya bisa. Nah, oke, paham? Oh, udah. Oke. Ini kan Pak. Iya, ini yang tekstur tanah untuk besok, yang ini. Nah, Mana tempat sampah? Kamu di sini atau di yang sini? ini. Ya, tanah apa? Tadi kan gambut. Hasil lab tanah, zat kapur plus Jadi zat semua organik. Iya, dari 5 jenis tanah ini. Damar semua tanah. Ya, oke. Basap juga dia. Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang kita menentukan warna tanahnya. Keluar Oh, keluar aplikasi. Ya nanti kalau ketagihannya nanti. Udah batu hilang. Ya, ini mulai kelihatan. Ya, ini paling bawah ini pasir. Pasir, ini pasir. Nah, nanti debunya ini hitam, biasanya debu hitam. Nanti kelihatan. Kalau ini apa? Nanti di atas ini ada bekas-bekas liatnya di atas ini. kopi, Pak. Oke, balik dulu kita menentukan warna tanah. Menentukan warna tanah. Ya. Kembali buka marvelonya. Nah, tadi kan menentukan kandungan tanah. Sekarang yang warna tanah. Ya, Pak. Oke. Oke, kelompok yang lain mungkin nanti dijadikan satu aja ya. Praktikum lagi, Pak. Praktikum 2. Tadi kan lab tanah 1, sekarang lab tanah 2.
Tanah 2. Iya. Cawan, pipet. Oke, sama ya? Sama, Pak. Oke, buka, masukkan. Mulai. Oke, baik nak. Jadi tanah itu memiliki warna yang berbeda-beda juga. Jadi ini kita akan menentukan jenis, bukan jenis, warna tanahnya itu apa? Dengan 5 jenis tanah yang ada di virtual lab itu. Nah, oke. Diklik mengerti, ya. Oh iya dah. Menggunakan apa? Acuannya apa untuk warnanya? Ada namanya Mensel Book. Jadi itu aturan untuk warna-warna tanah, warna-warna soil. Namanya Mensel Book, seperti itu. Nah, itu seperti tadi langkahnya, masukkan cawan. Ya, masukkan cawan. Masukkan tanah gambut. Contoh ya, tanah gambut karena tanah yang ada di Kalimantan itu. Terus habis itu masukkan air. Nah, kemudian masukkan pipet. Ke air. Ya, terus habis itu tuangkan airnya ke dalam tanah. Wih, Jadi apa? warna. Jadi bulat. Iya, Pak. Ya. Jadi warna. Baru keluarkan Mensel Book. Buka Mensel Book kalian. Buka Mensel Book kalian. Terus Ya. Sudah? Nah, di Mensel Book itu ada berbagai macam indikator warna, ada? ya ada. Ya. Oh, ini dia, nah. Ya, silakan kalian tarik bola tanah liat itu, yang sudah jadi bola, kalian cocokkan dengan warnanya. Mana, Man? Bisa? Bisa. Ya, bisa digeser kan? Bisa. Ya. Nah. Mana ini? Coba. Empat nggak sih? Kayaknya yang ini nggak sih? Bisa, Pak. Nah, kalau kalian bingung, banyak warna-warna di sini kan banyak. Ini ada halaman selanjutnya. Kalau nggak ada dicocok, bisa halaman selanjutnya. Oh. Nah, cari sampai ada yang cocok. Seperti itu. Nah, kasih tahu saya kalau sudah ada yang cocok menurut kalian. Ini. Mana? Halaman berapa ini? Nah, ini kok gelap sekali. Cari lu nyalain. Terangin. Terangin. Gini nak, kalau pakai Mensel Book ini kan ada putih-putihnya. Nah, supaya gampang, ini bulat-bulatnya taruh di putihnya. Nah, jangan ditabrakan, taruh di putih-putihnya. Nah, ini kan beda, masih beda ini. Kayak hijau. Ya, cari ya. Cari ya. Cari dulu. Biar aja. Cari dulu. Hampir, nah. Hampir. Itu masih itu. Bukan. Yang tadi bukan kah? Bukan, jelek. Far, gimana Far? Coba Far. Sudah? Kamu liatin gimana? Ketemu, Pak. Ketemu? Ini Pak. Kenapa? Iya itu sama. Iya, ini sama kan? Nah, di sini Oh iya, ini, nah. angka berapa? Angka 4. Ya, di sini kan ada angka 4, terus yang horizontal ini angka 4 ya. Iya ini angka 4. Gambut. Sorry kok horizontal, yang vertikal. Yang vertikal ke atas ini angka 4, kemudian yang horizontal ke samping angka 2. Nah, di sebelah kiri kalian itu ada angka 4/2. Berarti itu warnanya. Warnanya apa? Dark grayish brown. Nah, itu adalah warna dari tanah gambut. Nah, kalian tulis di sini. Warnanya apa? 4/2. Warnanya deh. Warnanya. Jadi ini tulis, Pak. Iya, tulis. Sama kandungannya tadi, ada zat kapurnya. Iya. Ini nama tanahnya, tanah gambut. Hasil lab tanah. Satu tadi ambilnya ada putih. Itu yang tadi. Ya, plus kandungan zat organik. Kemudian minusnya zat kapur. Warnanya apa? Jadi HCN sininya? Ini pemanfaatan tanah gambut itu biasanya buat apa? Seperti itu. Biasanya tanah-tanah organik yang ada tanah organiknya, ada kandungan organiknya, itu cocok untuk tanaman-tanaman budidaya, walaupun nggak semuanya seperti itu. Pak, cerah Pak warnanya. Iya, beda-beda, pasti. Beda. Oke, paham untuk kelompoknya Damar? Paham, Pak. Oke, ya sudah, silakan dikerjakan.
Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, apa mau belajar di luar kelas seperti ini? Baik, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan pekerjaan kita, yaitu menentukan tekstur tanah dari hasil endapan tanah yang sudah kalian bawa dari rumah masing-masing. Jadi, pertemuan selanjutnya nanti mulai menghitung dan mencari tahu tekstur tanah yang kalian bawa. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk tetap belajar ya, dan selalu berpikir positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Alfian? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu. kita ketemu lagi ya. Nah, kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang kemarin sudah kita lakukan kegiatan supervisi akademiknya ya Pak ya. Iya, Ibu. Nah, kemarin sudah saya masuk di kelasnya Pak Alfian dan saya lihat juga seru sekali Pak di kelasnya Bapak. Nah, setelah pembelajaran kemarin kira-kira perasaannya gimana nih Pak sekarang nih Pak? Setelah pembelajaran kemarin, perasaan saya cukup senang, kemudian saya cukup puas dengan performa anak-anak karena saya lihat anak-anak cukup antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya laksanakan kemarin. Iya, benar sekali, anak-anak semangat Pak belajar di kelas dan juga antusiasnya juga mereka sangat aktif gitu. Ya, pertanyaannya kedua nih Pak, kira-kira dari pelaksanaan proses pembelajaran kemarin itu apakah sudah sesuai Pak dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak tentukan sendiri kemarin? Ya, jadi untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, terdapat beberapa poin yang sudah sesuai dengan rencana pembelajaran di modul ajar. Tetapi terdapat juga beberapa poin yang masih belum sesuai dengan pelaksanaan ketika di kelas. Kalau boleh tahu, apa itu Pak? Ya, contohnya seperti di modul ajar itu terdapat pertanyaan pemantik. Kemudian ketika pembelajaran dilaksanakan, saya terlewat untuk melaksanakan pertanyaan pemantik tersebut. Oke. Baik, selanjutnya kira-kira kendala-kendala apa saja yang kemarin Bapak hadapi? Terdapat beberapa kendala yang saya hadapi ketika saya amati, ternyata dalam pelaksanaan mencari data, terutama ketika anak-anak mengolah tanah mereka, itu terjadi perbedaan estimasi waktu. Terdapat kelompok yang lebih cepat menyelesaikan, kemudian ada yang cukup lama, sehingga ketika saya akan menjelaskan proses lanjutan dari pelaksanaan pembelajaran, itu tidak berbarengan seperti itu, Bu. Jadi yang duluan selesai saya jelaskan, kemudian yang terakhir saya dapat menjelaskannya. Oh, jadi nggak bisa bersamaan ya Pak ya untuk menjelaskan langkah selanjutnya. Oke. Baik Pak Alfian, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira kompetensi yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dari proses pembelajaran kemarin? Ya, jadi ada beberapa kompetensi yang masih ingin dikembangkan dari pembelajaran kemarin. Salah satunya yang pertama adalah ketelitian anak-anak dalam mengolah data. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan nanti membawa sampel yang lebih banyak, Bu, agar nanti diketahui hasil yang lebih beragam. Kemudian yang terakhir tentu saja pembelajaran tetap harus dikembangkan dalam keadaan yang menyenangkan. Iya, betul sekali. Jadi ada 3 poin ya Pak ya tadi ya tentang kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama tentang ketelitian anak-anak, kemudian tentang sampel yang dibawa anak-anak itu diusahakan bisa beragam ya. Jadi informasi yang didapatkan juga lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah proses pembelajaran yang
menyenangkan ya Pak ya. Tentu saja kalau anak-anak senang, kemudian materi yang akan kita sampaikan juga akan lebih mudah masuk ke dalam anak-anak. Nah, terakhir nih Pak, saya akan menanyakan tentang harapan-harapan Pak Alfian nih dengan adanya kegiatan supervisi ini, Bapak pengennya seperti apa nih? Ya, harapan saya untuk kegiatan supervisi seperti ini mungkin bisa tetap dilaksanakan Ibu, walaupun intensitasnya tidak sering, paling tidak satu semester satu kali, karena ini cukup bermanfaat untuk kita sebagai guru merefleksi apakah pembelajaran yang kita lakukan di kelas bersama anak-anak itu sudah cukup menyenangkan dan anak-anak cukup senang dengan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Oke, terima kasih Pak Alfian. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini akan terus berjalan ya Pak ya, walaupun tidak intens, minimal lah satu semester sekali ya Pak ya. Iya, baik. Percakapan pasca observasi ini saya akhiri sampai di sini Pak Alfian. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ya selama ini dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini dapat meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.